Ini dia cara mendapatkan apapun dan semua yang kita mau hanya dalam 1 menit. Kita pasti sering dengar kan kalau misal ucapan itu adalah doa dan pikiran kita itu bisa jadi kenyataan. Nah, hal ini tuh nggak jauh dari konsep yang namanya the law of attraction, yaitu hukum ketertarikan atau tarik-menarik. Dimanapun apapun yang kita fokuskan dalam pikiran kita dan kita rasakan akan ditarik dan hadir dalam kehidupan kita. Aku bukan expert tentang law of attraction ini, tapi setelah aku baca-baca ternyata ada 3 cara simple yang kita bisa lakukan untuk menerapkan law of attraction ini. 1. Tulis di kertas atau buku sedetail-detailnya apapun itu yang kita inginkan. 2. Kalau misalnya kita malas untuk nulis, kita bisa print foto apa yang kita inginkan dan kita tempel di tembok kamar kita. Atau bisa juga kita jadiin wallpaper handphone kita. 3. Berdoa dengan visualisasi sambil membayangkan hal-hal yang kita inginkan. Semakin kita meresapi apa yang kita doakan di alam bawah sadar kita, maka kejadian ini akan bisa datang lebih cepat. Ada yang pernah cobain ini dan berhasil? Coba kasih tau di komen ya. Dan jangan lupa follow Productivity Boy supaya kita bisa produktif bareng. Selamat sore Bu Irma dan teman-teman. Perkenalkan saya Teh Putra dengan NIM 2023 6194. Di sini saya akan mewawancarai salah satu Bapak siapa? Dedi. Bapak Dedi. Dedi. Bapak Dedi sebagai di sini. Koki ya, kadang ya dari yang lain juga ya. Oke Bapak Dedi, aku mau nanya nih pertama, produk yang paling unggul di sini tuh apa ya? Yang paling biasanya orang mesen? Iya, Nah, kalau di sini yang paling best seller saus padangnya ya. Saus Padang. Saus padangnya mau dimasak buat apa aja, apa udang, cumi, kerang, ikan, kepiting. Pokoknya sausnya saus padang. Cumi goreng tepung tuh kan. Sama cumi goreng tepung. Kalau misalnya buat media promosi itu seafood ini ada media promosi nggak sih? Oh ya, kebetulan kami buka di sini dari 2006. 2006. Iya, alhamdulillah belum ada cabang satupun dimanapun. Iya, masih di sini aja, satu aja. Terus menurut Bapak di sini lokasinya strategis nggak sih? Strategis banget. Strategis banget. Strategis banget. Terus biasanya kalau misalkan target konsumen itu yang datang ke sini siapa aja? Kalangan mahasiswa, pekerja, apa? Campur sih ya. Nyampur ya? Iya, dari karyawan banyak, mahasiswa juga banyak, dari para pejabat juga banyak. Ya. Terus kalau misalkan untuk catatan keuangan di sini gimana? Udah manual apa nggunain aplikasi kalau buat misalkan bayar gitu-gitu? Oh, kalau bayar udah pakai aplikasi, manual juga masih. Manual juga masih. Iya. Yuris juga ya tadi. Yuris. Tiap bulannya ada kayak laporan keuangan nggak? Ada sih, tapi iya ada, pastinya ada. Terus buat jumlah karyawan di sini total ada berapa? Ada 23 sih. 23. Itu shift-shiftan apa gimana? Enggak full. Oh jadi Iya. kalau buka dari jam Kita jam 4 jam 4 sampai jam 1 pagi. jam 4. Iya. Tiap hari. Oke. Terus kalau buat karyawan di sini ada motivasi kerjanya nggak sih Pak? Maksudnya buat di sini? Kalau motivasi kerja ya relatif sih ya, aja yang penting rajin. Ya pokoknya rajin aja. Yang penting rajin gitu. Rajin nggak kayak Riani? Kalau misalnya ngomongin pendapatan kira-kira per hari itu bisa berapa? Alhamdulillah istilahnya ya buat cukupin keluarga ya alhamdulillah cukup. Ya. Tapi kalau misalnya pendapatan seafood, Oh, omsetnya. omset, Oh, nggak tahu ya. omset kotor. Nggak tahu. Nggak tahu ada bagian ya. Nggak bisa ya. Tapi lama. Tapi kira-kira biasanya buat makanan gitu-gitu berapa porsi sih kalau misalkan satu hari gitu deh? Omset ini penjualannya. Bukan omset penjualan, misalkan bikin makanan yang nggak tahu ya, misalkan nyiapin sebelumnya gitu, nyiapin Wah. mentahannya gitu. Oh, mentahannya misalkan bahan bakunya. Bahan bakunya gitu. Oh iya. Misalkan kayak cumi berapa, udang berapa gitu. Oh, ya. Kalau untuk kepiting biasa sehari bisa nyampe 30-40 kilo. 40 kilo. Ya, per malam. Kayak ikan kurang lebih mungkin semalam itu dibikin rata-rata semalam 150 ekor. 150 ekor. Iya.
sama udang 10 kilo lah, kerang 20 kiloan ya. Oke. Bentar bis. Mati HP ya? Aul lah, Aul. HP-nya mati. Bentar ya, Pak. Oh iya Pak, selanjutnya mau nanya kalau misalkan di sekitar sini ada seafood yang lain nggak selain di sini? Ya, ada di situ jalan panjang sebelah sana ya, ada dekat. Itu ada di sana juga ada. Terus yang bedain seafood sini sama yang lainnya ada nggak Pak? Kira-kira. Kenapa kayak di sini lebih rame gitu? Ada ya, itu ya balik lagi dari konsumennya. Konsumen sendiri yang ngomong, bukan kita ya. Nah, dibandingkan sama seafood yang lain ya beda di sini. Satu, harganya terjangkau. Ya, harganya terjangkau dari seafood yang lain. Dibandingkan sama seafood yang lain di sini masih ya sama, rasa juga kualitas barangnya. Terus kalau misalkan oke baik Pak, kalau misalkan di sini paling murah makanan range harganya berapa ya? Kalau untuk harga makanan di sini per porsi pokoknya masih di bawah rata-rata seafood Jakarta Barat. Nah, Masih di bawah rata-rata di seafood Jakarta Barat. masih di bawah rata-rata Jakarta Oke Barat. baik. Mungkin segitu aja sih Pak wawancara saya. Sebelumnya Bapak Dedi, makasih banyak ya Pak Dedi.